mboten kebalik. Kebalik mboten iki. Makaten. Sering kebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kalasan beserta segenap pengurus, Bapak dan Ibu Pimpinan Ranting, Bapak Ibu Panitia Pengajian Ahad Pagi, dan juga yang berbahagia seluruh jamaah pengajian Ahad Pagi. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah bahwa pada pagi hari ini tadi disampaikan oleh Bapak Takmir banyak kabar gembira hari ini ya. Pertama, hujan. Setelah lama tidak hujan. Sehingga hawanya agak adem nggih, Bapak Ibu, agak adem. Kadang panas ya, panas sumuk, seakan-akan udara itu enggak bergerak. Kalau dulu misalnya orang Jogja itu pergi ke daerah-daerah Indonesia agak timur sana itu biasanya kaget, kok panas ya. Kalau sekarang udah enggak kaget Bapak Ibu ya, karena di Jogja juga sudah sepanas itu. Alhamdulillah Allah menurunkan berkah berupa hujan, hawanya agak adem. Semoga hawa yang agak adem itu menjadikan kita lebih semangat untuk ngaji ya, mboten lebih semangat untuk tilem meleh. Malah ternyata tidurnya lebih semangat dari biasanya. Biasanya ngaji Ahad pagi malah kebablasan. Bibar subuh sare meleh ya, jam 8 mungkin nembe konangan. Nah niki tadi hujannya tidak membawa berkah nih ya. Malah membawa musibah ya. Dan tadi juga sudah disampaikan konon hari ini pergantian pemimpin ya. Ya kita doakan saja ya. Kadang-kadang impun rada putus asa gitu toh. Kita doakan saja semoga Allah memberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi kita semua, pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi kita sebagai umat Islam, bahkan juga sebagai bangsa Indonesia secara keseluruhan. Banyak hal yang berada di luar kontrol kita ya, tidak usah terlalu dirisaukan. Kewajiban kita adalah melakukan sebaik-baiknya apa yang menjadi tugas kita ya. Apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi zona efektif kita. Jadi sebenarnya tugas kita itu ada di circle mana toh, di bagian mana kita lakukan sebaik-baiknya, insya Allah nanti kebaikan yang kita lakukan dalam menjalankan tugas itu akan berdampak kepada orang lain. Bagi Bapak Ibu yang bertugas sebagai seorang pendidik misalnya, sebagai seorang guru, ya buatlah pembelajaran di kelas sebaik-baiknya. Pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang inspiratif, ya.
pembelajaran yang efektif, sehingga apa? Sehingga siswa kita itu juga mendapatkan hak-haknya. Ada yang diberi amanah sebagai kepala sekolah, ya dijalankan sebaik-baiknya. Ada yang diberikan amanah sebagai kepala rumah tangga, dijalankan sebaik-baiknya. Dan juga amanah-amanah yang lain ya Bapak Ibu. Kalau semua orang fokus menjalankan amanah yang diberikan sebaik-baiknya, insya Allah perubahan dunia itu dimulai dengan cara seperti itu. Bapak Ibu, dalam waktu yang tidak terlalu lama bagi narasumber, kalau bagi yang ngisi niku 1 jam mboten dangu nggih Ustaz nggih. Ngerti-ngerti kok telas, sing mirengke iku 1 jam kok ora rampung-rampung. Leh lungguh wis pegel, wis ngesat-ngesot kok ora rampung. Mungkin karanten ustate leh ngomong kok kuwi-kuwi wae bosene ya. Nek ustate kan ngomong 1 jam kok ngerti-ngerti rampung ya. Sing mirengke niku lho. 1 jam kok raose mboten rampung-rampung. Nggih, kawula dipun tugasi Pak Agung ingkang ngubungi kula Pak Agung kalih Bapak Ibu sedaya pengelola pengurus pengajian tentunya nggih. Kula niku sakjane dibagi tentang topik pendidikan Islam. Tapi nek mboten ngagem PowerPoint niku kadang nggih berat. Napa sing dipun sampaikan pramila, saya ingin mengawali dulu dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an, kemudian nanti kita kaitkan dengan perkembangan pendidikan Islam baik di masa lampau ya, sedikit kita singgung supaya kita bisa mempelajari kenapa orang-orang terdahulu ya, para pendahulu kita bisa maju, bisa berkembang baik, kemudian mundur akhirnya sampai kondisi saat ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran supaya pendidikan di dunia Islam, juga perkembangan teknologi dan lain-lain itu suatu saat juga bisa kembali seperti yang dahulu pernah dicapai oleh peradaban Islam. Bapak Ibu, sedikit cerita yang Allah kisahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 246 dan 247. Sebenarnya rentetannya agak panjang, tapi kalau dibahas semua nanti habis di sini nggih. Saya petik 2 ayat, ya itu pun juga ayatnya agak panjang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal mala'i mim bani Israila mim ba'di Musa id qalu li nabiyyillahum ba'as lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallu illa qalilan minhum wallahu alimum bizzalimin. Ini mau cerita tentang kisahnya mengapa Allah mengangkat Tolut sebagai seorang raja ya. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat? Dalam Quran itu banyak sekali kisah-kisah tentang Nabi Musa beserta umatnya ya. Nabi Musa beserta umatnya Bani Israel. Bahkan kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Quran itu konteks sekarang juga masih ya. Bahkan sekarang bukan Bani Israel ya, Israel itu ya.
Nah, ada seorang, kalau dalam tafsirnya Quraish Shihab, Al-Mala itu ya diterjemahkan nama orang, seorang pemuka Bani Israel setelah wafatnya Nabi Isa, ya. Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, nah, setelah Nabi Musa wafat, Bani Israel itu juga ada nabi lagi. Tapi nabinya siapa ini tidak diceritakan, karena tidak semua nama nabi itu diceritakan dalam Al-Qur'an nggih, Bapak Ibu. Kalau ada 25 nama itu adalah 25 nabi sekaligus rasul, tapi nabi-nabi selain 25 itu juga masih banyak ya. Nabi mereka jadi pemuka agama tadi mengatakan kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami akan berperang di jalan Allah. Nah, kenapa ini kok pemuka agama tadi berdoa berdoa melalui nabi supaya diangkat seorang raja supaya memimpin perang? Keterangannya bisa saja dua kemungkinan, karena nabi pada waktu itu tidak diberikan wewenang untuk memimpin perang. Itu yang pertama ya. Nabi hanya diberikan tugas khusus untuk menyampaikan risalah. Atau kemungkinan kedua, karena memang nabi pada waktu itu, nabinya Bani Israel ini memang tidak dibarengi dengan kualifikasi untuk menjadi seorang panglima perang ya. Sehingga para pemuka Bani Israel minta supaya Allah mengangkat ya seorang raja yang bisa menjadi panglima pasukan perang mereka. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan, nah ini ya, ini nabinya juga sudah hafal kelakuan umatnya itu kayak apa ya. Nabinya sudah ragu dulu ini. Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berangkat perang juga ya. Ini kok njaluke diangkat sebagai seorang panglima perang ki, gek engko nek diangkat panglima tenan kowe ya ora gelem perang. Ini nabi kepada umatnya ya. Karena wis apal. Wis apal sifate umatnya dia itu seperti apa. Maka mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling. Nah, tenan toh nggih. Jadi ketika Allah sudah mengangkat panglima perang, kemudian mereka diminta untuk berperang membela agama mereka, ternyata mereka betul-betul berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Hampir-hampir ayat Quran yang menceritakan, yang membedakan antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat, orang yang berbuat zolim dengan orang yang tidak berbuat zolim, orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur, hampir-hampir selalu yang kategori baik itu jumlahnya lebih sedikit ya. Hampir-hampir seperti itu ya. Tidaklah mereka itu bersyukur kecuali sedikit. Artinya orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur itu ternyata orang yang bersyukur itu jumlahnya lebih sedikit. Orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa, ya orang yang bertakwa itu biasanya jumlahnya juga lebih sedikit. Ini juga begitu, setelah datang kewajiban kepada mereka, ternyata mereka berpaling kecuali hanya sedikit. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, ayat berikutnya ini poinnya nggih. Dan nabi mereka berkata kepada mereka,
Sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Jadi Nabi tadi mengatakan sesungguhnya Allah itu sudah mengutus Tolut, sudah mengangkat Tolut sebagai raja kalian. Saya pernah menyampaikan kenapa namanya Tolut. Tolut itu artinya apa Bapak Ibu? Mboten talut ya, mboten talut banyu mboten. Dalam tafsirnya Quraisy Shihab dijelaskan kata tolut itu kata dasarnya, asal katanya sama dengan towil yang artinya panjang. Soalnya Raja Tolut itu piyayine gede dhuwur ya, towil panjang. Jadi gede dhuwur. Kemudian mereka menjawab, nah orang-orang pemuka agama tadi ketika dapat informasi bahwa Allah telah mengangkat Tolut sebagai raja itu protes. Mereka protes, mereka menjawab, bagaimana mungkin Tolut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nah, niki protes. Wong-wong sing pemuka-pemuka agama tadi, para bangsawan, orang-orang yang kaya raya itu, mereka protes, mengapa kok yang diangkat menjadi seorang raja bukan dari kalangan mereka, tetapi justru hanya Tolut yang bukan dari kalangan bangsawan, bukan anak turun bangsawan dan juga bukan orang yang kaya. Kok tidak kami saja? Kami itu lebih pantas loh. Tolut ki anake sapa? Kira-kira ngoten nggih nek tiyang sakniki. Anake sapa sih dia iki? Mange anake presiden gitu ya. Anake bupati. Dia itu anaknya siapa? Maka kata nabinya tadi, Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Nah, niki nggih Bapak Ibu, kenapa kok Allah memilih Tolut sebagai raja di antara mereka, di antara para pemuka Bani Israel dan rakyatnya itu, padahal dia bukan seorang bangsawan ya, bukan seorang pemuka agama juga. Kata Allah, karena Allah memberikan kelebihan kepada Tolut dua hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kekuatan fisik ya, gede dhuwur sehat, mungkin nek gelut ya menangan gitu ya. Loh, ternyata ini juga menjadi salah satu kelebihan yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, dalam penjelasan tafsir tadi ada penjelasan bahwa makna yang pertama namanya kekuasaan atau kepemimpinan dalam Islam itu prinsip utamanya adalah karena kualifikasi dan juga kompetensi, bukan karena anak turunan bangsawan ya. Jadi bukan anak turune sapa, kowe iki anake sapa, kowe iki duwe apa, bukan, tetapi karena kualifikasi dan kompetensi. Atau bisa juga bahwa di akhir ayat ini disebutkan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa saja, siapa yang Dia kehendaki. Ya, itu adalah istilahnya pemberian Allah, tetapi yang perlu dipahami bahwa kehendak Allah itu biasanya juga
dibarengi dengan sebab-sebab tertentu. Nah, kadang kita itu sebagian ya, kan Allah Maha berkehendak, gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu kan Allah berkuasa, jadi Allah berkehendak, Allah berkuasa. Kalau ini tidak bersatu ya tidak mungkin terjadi. Misalnya kita mengatakan Allah Maha Kuasa. Kira-kira Allah kuasa enggak ya pagi ini mendatangkan duit sak bagor dari langit turun di masjid Al-Ukhuwah, kemudian nanti dibagikan per jamaah satu orang 2 juta gitu ya. Kinten-kinten kuasa napa mboten Bapak Ibu? Kuasa saja, masa Allah enggak kuasa. Tapi masalahnya Allah berkehendak apa enggak gitu loh. Jadi jangan hanya berkuasa, ya Allah Maha Kuasa, tetapi kekuasaan sifat Allah Maha Kuasa itu juga berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang lain. Ngopo to dadak nyambut gawe nemen-nemen, dadak ngaji nemen-nemen. Wong Gusti Allah ki kuwasa bla bla bla. Iya, Allah Maha Kuasa. Tapi kekuasaan Allah itu kalau tidak berbarengan dengan kehendak Allah tentu juga tidak akan terjadi ya. Allah Maha Kuasa, tetapi skop ruang lingkup kekuasaan Allah itu tidak akan menjadi sebuah peristiwa, tidak akan menjadi sebuah kejadian kalau tidak dibarengi dengan kehendak Allah. Demikian juga sebaliknya ya. Tentu kalau Allah berkehendak pasti terjadi ya, nggak mungkin kok Allah nggak berkuasa. Tetapi juga ada sifat yang lain, Allah Maha Adil. Kira-kira Allah berkuasa enggak ya memasukkan misalnya ya, memasukkan orang-orang yang seumur hidupnya selalu berbuat maksiat, ngaji ora gelem, beramal juga amal ibadah ya ora gelem ya. Malah bukan senang dengan orang yang berbuat kebaikan, tapi malah benci, senangnya adalah pada pelaku kemaksiatan. Kira-kira Gusti Allah kuwasa ora memasukkan dia ke dalam surga besok di akhirat? Ya pasti kuasa, enggak ada sesuatu yang di luar kekuasaan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Allah berkehendak seperti itu atau tidak? Dan kehendak Allah itu kira-kira berbarengan dengan sifat adilnya Allah atau tidak? Nah, termasuk di sini misalnya Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki tentu itu juga berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang lain. Seperti halnya dalam banyak ayat itu ada cukup banyak ayat yang ditutup Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki oleh Allah diberikan petunjuk, ya biasanya itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang lain. Sifat apa itu ya? Sifat adil tadi salah satunya, sifat adil. Mosok apa mungkin sing bendina ngaji tenanan istiqomah ya. Kemudian juga serius ya. Masa malah enggak diberikan petunjuk oleh Allah, sementara orang lain yang jarang ngaji saja diberikan petunjuk. Jadi jangan dimaknai Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki ya nek ngono sakarepe Allah. Ya memang Allah Maha berkehendak ya, tetapi tadi sifat-sifat Allah, salah satu sifat Allah itu biasanya juga berkaitan dengan sifat-sifat yang lain. Allah berkuasa, tetapi ya enggak mungkin kuasa Allah akan menjadi sebuah peristiwa kalau Allah tidak berkehendak. Nah, biasanya kehendak Allah itu juga dikaitkan dengan sifat keadilan Allah ya. Allah Maha Adil gitu. Nah, Bapak Ibu kembali kepada dua kompetensi tadi. Kompetensi dan kualifikasi
kenapa Allah mengangkat Tolut sebagai seorang raja. Tadi disampaikan kualifikasi yang pertama adalah karena Allah memberikan kelebihan ilmu kepada Tolut. Nah, kalau tidak keliru, saya juga pernah menceritakan di sini Bapak Ibu, bahkan kisah tentang penciptaan Nabi Adam sebagai Khalifatullah itu tagline-nya adalah karena Adam itu diberikan kelebihan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-31 itu salah satu kutipannya adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ya. Dan ketika Allah mengajarkan kepada Adam apa itu al-asma'a kullaha, al-asma. Ya, al-asma itu menurut seorang mufassir Muhammad Asad, al-asma itu adalah lambang dari ilmu pengetahuan. Ya, nama-nama. Al-asma itu diterjemahkan nama-nama. Tapi bukan sekedar nama-nama benda. Ini namanya gunung, ini namanya laut, ya. Ini namanya HP. Ya, dulu belum ada HP ya. Ini namanya pohon, ini namanya batu, ini namanya pasir, bukan seperti itu. Al-asma itu adalah konsep, ya. Konsep itu adalah unsur paling kecil dari bangunan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi al-asma itu adalah unsur-unsur pokok terbentuknya ilmu pengetahuan. Jadi kalau mau diterjemahkan sesuai tafsirnya Muhammad Asad tadi, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan ketika Allah mengajarkan kepada Adam ilmu pengetahuan seluruhnya, dan itu yang menjadikan Adam itu lebih berhak menjadi khalifatullah fil ardi dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kelebihannya tentang ilmu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengaitkan ya bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam masa lalu. Dan tentu kita juga mencoba belajar, kita sebagai umat saat ini ya, sering dikatakan sebagai umat akhir zaman begitu. Kira-kira nanti apa yang perlu kita pikirkan, perlu kita pertimbangkan. Kebetulan saya membaca buku judulnya Peta Jalan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Nah, ini koordinator penulisnya itu adalah seorang profesor yang nggak mau disebut profesor, sinten niku Bapak Fatul Wahid, ya, rektor UII. Kebetulan hari Sabtu siang besok ya, itu akan kami bedah ya, kami diskusikan di UAD. Bapak Ibu ingkang pengen silaturahim ya, dolan-dolan teng UAD Katuran, sekaligus nderek diskusi buku tentang peta jalan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Insya Allah yang jadi pembicara salah satunya adalah Bapak Rektor UII Profesor Fatul Wahid ya, di kampus 4 UAD. Dimulai dari sholat berjamaah di Masjid Islamic Center, kemudian nanti langsung dimulai jam 12 lebih sedikit di lantai 7 UAD kampus 4 ya. Bagi Bapak Ibu sing ngersake mangke saged daftar, karena harus daftar ya. Karena apa itu kuota ruangan terbatas, hanya muat kurang lebih 100 orang ya. Kalau nggak salah pendaftarnya masih sekitar 70-an orang ya, dari berbagai kalangan, termasuk dari luar Jogja juga banyak. Nah, apa yang sebagian ditulis dalam buku ini berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi nggih Bapak Ibu tadi, bahwa kualifikasinya itu karena
Tolut itu diberikan kelebihan ilmu. Kalau kita kaitkan dengan bagaimana perjalanan peradaban Islam sejak diutusnya Nabi hingga saat ini Bapak Ibu itu ya sudah mengalami dinamika yang luar biasa. Abad 8 sampai 11 itu biasanya dikatakan sebagai apa itu? Ya puncaknya peradaban. Nah, abad 8 baru tumbuh tentu ya. Tapi mengalami puncaknya itu abad 11, dan abad 11 itu sebenarnya sudah gejala-gejala kemunduran itu sudah kelihatan ya. Jadi gejala-gejala kemunduran abad ke-11 itu sudah mulai kelihatan. Meskipun secara global itu abad 13 itu peradaban Islam masih maju, baru abad ke-14 itu beralih ke Eropa. Nah, apa Bapak Ibu yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita tentu sangat kompleks, tapi ada beberapa hal yang perlu kita tonjolkan di sini. Yang pertama itu adalah ya spirit mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan para pemimpin ya, para khalifah. Bahkan tidak hanya khalifah katanya, bahkan juga didukung oleh kekuatan militer, intelektual, saudagar, dan para ilmuwan itu sendiri. Jadi abad 8 sampai 11 itu memang bersatu padu gigih berjuang antara khalifah, para pejabat negara yang lain, bahkan kalangan militer ya, intelektual, saudagar ya, orang-orang kaya, saudagar itu juga sumbangsihnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu juga luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi spirit tentang mengembangkan ilmu. Nah, ilmu di sini dalam sejarah itu disebutkan ya bukan hanya ilmu pengetahuan agama sebagaimana yang kita pikirkan saat ini ya, ilmu agama, belajar tentang fikih, tentang ulumul Quran, tentang ulumul hadis ya, usul fikih, tasawuf dan seterusnya, tetapi juga ilmu ya yang sering kita sebut sebagai ilmu-ilmu umum itu ya, matematika, biologi, fisika, astronomi, geografi dan lain-lain. Bahkan di sini diceritakan betapa dukungan itu dilakukan oleh seorang khalifah kedua dinasti Abbasiyah itu Al-Mansur ya, pernah mengirim utusan kepada Kaisar Bizantium untuk mendapatkan karya-karya tentang matematika. Nah, Bapak Ibu, perkembangan peradaban itu memang tidak fragmented hanya dikembangkan oleh orang Islam sendiri, itu tidak ya. Peradaban itu dibangun oleh generasi, dibangun oleh lintas kelompok, lintas bangsa, bahkan juga lintas agama. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur ketika beliau menjadi khalifah, mengirim utusan kepada Kaisar Bizantium untuk mendapatkan karya-karya tentang matematika, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Ketika Harun ar-Rasyid menjadi khalifah kelima, maka beliau mendirikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang dikenal dengan Baitul Hikmah ya, perpustakaan yang luar biasa isinya ya, yang super lengkap. Nah, karena gerakan karena tadi Bapak Ibu ya, semua orang itu menyengkuyung ya, mulai dari top leadernya sampai orang-orang di sekitarnya, bahkan juga ilmuwan-ilmuwan sendiri. Maka pada masa itu memang perkembangan ilmu pengetahuan berkembang sedemikian pesat ya. Disebutkan
eh, secara umum bahwa buku-buku tentang sains itu ya seimbang dengan buku-buku yang membahas tentang tadi ya ulumuddin ya. Jadi buku-buku yang dikembangkan oleh para ilmuwan zaman keemasan Islam, Khalifah Al-Mansur sampai seterusnya itu antara buku ulumudunya ya dengan ulumuddin kalau menggunakan istilahnya Al-Ghazali itu ya seimbang, bahkan lebih banyak ya. Dan akhirnya buku-buku itu juga yang dibawa oleh orang-orang barat ya, ketika abad ke-13 Muslim diserang oleh Mongol, kemudian sebagian besar buku-bukunya itu dibawa ke barat, kemudian juga diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, bahasa barat ya. Ya mungkin bahasa Inggris, bahasa Jerman, Perancis, Amerika dan seterusnya ya. Tetapi jejaknya betapa kemajuan sains saat itu masih ada saat ini Bapak Ibu, sehingga dalam catatan itu sampai saat ini di perpustakaan Universitas Harvard ya. Tengkunti niku Bapak Ibu, Harvard University di Amerika ya. Itu adalah universitas terbaik di dunia ya. Kalau enggak ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu ya biasanya antara Harvard University, Cambridge University dan juga beberapa atau MIT ataupun beberapa kampus yang lain. Ditemukan 23.287 judul buku yang ditulis oleh 4.056 intelektual bernama Arab ya. Jadi ada 23.287.000 kitab ya di perpustakaan Harvard University. Nah, ini buku-buku tentang sains yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim pada saat itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa abad ke-11 tadi saya sebutkan sebagai gejala-gejala kemunduran itu sudah ada? Karena ya diceritakan dalam banyak kisah para pemimpin negara itu hidupnya sudah mulai berfoya-foya. Biasanya kan ngoten niku nggih, tidak hanya negara, tidak hanya peradaban, bahkan juga keluarga. Ngapunten mungkin kita sering melihat ya bapak ibunya mungkin dari kampung gitu ya. Jare anake wong ora duwe belajar sungguh-sungguh, bekerja keras sungguh-sungguh, akhirnya dadi wong ya. Senenge lahirnya wis wong, masa ora dadi wong ya. Maksudnya itu ya mungkin berhasil, sukses gitu ya. Tapi ternyata kerja keras, kesungguhan dalam belajar itu tidak nurun ke anak keturunannya. Ya karena apa? Anaknya itu lahir dalam kondisi bapak ibunya sudah sukses, bergelimang harta. Sehingga spirit bapak ibunya dulu ya, ketika berangkat dari kampung, belajar sungguh-sungguh, kerja keras, berdedikasi, ulet, itu tidak turun ke anak-anaknya ya. Istilahnya mereka itu sudah menjadi generasi penikmat. Nah, sudah jadi generasi penikmat. Fenomena seperti itu sepertinya banyak. Lah dalam peradaban Islam itu juga seperti itu. Ketika para pendahulu nabi dan para sahabat, kemudian juga para ulama, para saintis di dinasti Abbasiyah itu bekerja keras, sungguh-sungguh mengembangkan ilmu pengetahuan sampai level tertentu. Karena peradaban Islam sudah begitu maju, para pemimpin negara itu sudah hidupnya berfoya-foya. Bahkan disebutkan jauh dari nilai-nilai agama. Ya.
jauh dari nilai-nilai agama. Bahkan mungkin juga sebagian besar rakyatnya. Maka kenapa Bapak Ibu seorang ulama besar Imam Al-Ghazali pada abad itu, berarti abad Imam Al-Ghazali itu kalau nggak salah kan 1058 sampai 1111 ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu lahir tahun 1058, kemudian wafat tahun 1011 ya. Berarti hidup di abad ke 11 ya, 11 sampai 12 awal. Kenapa beliau akhirnya berkholwat ya, kemudian mengarang kitab Ulumuddin Ihya Ulumuddin ya, dan juga beberapa kitab semisal itu karena memang kondisi saat itu sudah bikin hati beliau risau, galau. Loh, ini kok orang Islam sudah jauh dari nilai-nilai yang dulu diajarkan oleh para ulama terdahulu. Hidupnya sudah berfoya-foya, jauh dari nilai-nilai agama, sehingga beliau ingin mengembalikan semangat Ihya ya, semangat Ulumuddin itu ke umat pada waktu itu ya. Nah, kemudian memang Bapak Ibu di periode berikutnya itu tadi orang-orang yang punya kekuasaan itu sudah tidak lagi mendukung sepenuhnya tentang pengembangan sains dan teknologi. Jadi ya kan tadi hidupnya sudah berfoya-foya, merasa sudah serba ada, serba kecukupan. Terus arep ngopo meneh begitu nggih. Nah, sehingga tadi yang awalnya mulai dari khalifah, bangsawan, saudagar itu bersatu padu untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan itu sudah tidak ya. Dana riset sudah jauh dikurangi, perpustakaan sudah nggak diopeni, ilmuwan sudah nggak dihargai, ulama juga sudah nggak dihargai Bapak Ibu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus bagaimana begitu nggih? Karena ini sudah hampir jadwal. Kalau kisah sebab-sebab kemundurannya banyak Bapak Ibu nggih. Tentu tidak sesederhana yang saya ceritakan, sangat kompleks karena perjalanannya berabad-abad, tapi beberapa poin bisa kita garis bawahi tadi nggih. Nah, terus gimana Bapak Ibu sikap kita sebagai orang Islam saat ini yang faktanya itu hampir di seluruh dunia Islam namanya perkembangan sains dan teknologi itu kalah dibandingkan dengan peradaban barat. Mohon maaf, dulu kita sering memprediksi sepertinya yang bisa mengimbangi Israel itu adalah sinten? Negara yang bisa mengimbangi Israel dulu beberapa waktu yang lalu. Iran. Tapi dari kejadian-kejadian kemarin kok dalam hati kecil saya ragu ya. Apakah benar Iran punya teknologi semaju yang kita bayangkan? Pertama apa? Pesawat kepresidenan nabrak gunung. Nggih, nabrak gunung atau apa itu? Iya kan? Pesawatnya presiden itu entah nabrak gunung atau nabrak awan, bahkan presiden beserta rombongannya juga meninggal. Mungkin itu juga dilihat oleh orang barat sana, loh ternyata enggak semaju yang dibayangkan. Berarti itu kan kecanggihan teknologinya juga belum seberapa mungkin ya. Level keamanannya juga setelah itu ketika pemimpin Hamas ya, itu juga dibunuh oleh intelijen Israel di Iran. Loh, kok ya ora konangan? Kok ya tidak terdeteksi? Ya itu kok dalam hati kecil saya sepertinya teknologi di Iran juga tidak
semaju yang kita bayangkan. Nah, mungkin juga Turki ya, tapi Turki beberapa tahun juga mengalami krisis ekonomi yang super dahsyat Bapak Ibu ya, beberapa tahun terakhir ya. Krisis ekonomi yang luar biasa dahsyat, bahkan sebagian rakyat Turki makan aja susah, itu juga banyak saat ini ya, karena krisis ekonomi yang luar biasa gitu. Nah itu Bapak Ibu kadang kita juga harus fair ya, kita harus fair. Waktu berkembang isu bahwa Presiden Indonesia minta 3 periode itu, kita kan sudah habis-habisan mengecam ya. Nah, tetapi Erdogan itu sudah berapa puluh tahun ya, berapa periode tetap memimpin. Nah, mungkin salah satu sebabnya itu juga begitu, karena itu yang digarisbawahi oleh sesepuh Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau awalnya itu sangat ya dalam tanda kutip mungkin juga memuja kepemimpinannya Erdogan, tapi ketika semakin kesini loh ternyata kok ya seneng kuoso gitu ya, jadi Perdana Menteri sekian periode aturannya nggak membolehkan, kemudian diubah, akhirnya beliau jadi presiden, setelah itu sampai habis sampai sekarang toh. Nah beliau, saya baca tulisannya Buya Syafi'i Ma'arif waktu itu, kalau ke depan seperti ini pasti juga akan sangat menghambat perkembangan Turki. Nyatanya juga ya, Turki itu sekarang mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Tentu doa kita tidak seperti itu guys Bapak Ibu, doa kita bahwa kita sebagai orang muslim, negara-negara yang mayoritas muslim itu juga punya keleluasaan, ekonominya juga baik, teknologinya juga baik. Harapannya ya kalau itu semua juga baik, kita beribadah itu juga semakin nyaman, kita juga bisa menjalankan peran kita sebagai khalifatullah fil ardi. Nah, terus gimananya belum jadi ya, 5 menit lagi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah terkait dengan pemposisian sains dalam konteks beragama. Nah, Bapak Ibu yang mungkin sering ngaos dengan piyai-piyai dosen UIN sudah sangat sering dibahas nggih tentang bagaimana mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dan agama. Jadi memposisikan sains dalam konteks beragama. Apakah kita masih memposisikan sains itu sebagai sains teknologi itu ilmu yang tidak begitu penting untuk dikembangkan, atau kita memposisikan sains dan teknologi sebagaimana para pendahulu kita di zaman-zaman keimasan dulu ya. Yang keduanya itu sama-sama didukung penuh gitu ya. Sama-sama digulawentah ya, sama-sama disupport sehingga ilmu agamanya juga maju, kemudian perkembangan sains dan teknologinya juga maju. Yang kedua adalah ketersediaan dukungan pendanaan dalam riset. Mungkin terlalu tinggi ya Bapak Ibu sing teng sekolah ya. Bapak Ibu sakniki ingkang di sekolah, kepala sekolah, guru, kinten-kinten nek duwe duit akeh niku ya, turah-turah duwite damel anggaran piknik napa damel nyekolahke guru-gurune Bapak Ibu. Piknik ya. Piknik nggih. Niku kinten-kinten ya seperti abad 11 yang saya ceritakan tadi ya. Duwite akeh, turah-turah, sekolah duwite akeh, turah-turah, sing digedhek-gedhekke program piknik, healing, refreshing, atau kira-kira bangun perpustakaan, menyediakan buku-buku yang bagus, yang kaya referensi, nyekolahke guru-gurune, mengadakan pelatihan. Hal-hal yang demikian tuh biasanya memang hasilnya ora ketok, ya. Kok
ketika sakwise kepala sekolah nebuake kok awake dhewe ra tau piknik babar blas ya. Padahal mbiyen kepala sekolahne iki piknik ping 3, piknik ping 4, bendina piknik. Lah sing ketok niku piknike kuwi ya. Seragam, bendina tuku seragam terus ya. Tapi nggak pernah berpikir bagaimana perpustakaannya lebih maju ya, kapasitas guru-gurunya juga lebih berkembang. Ya, bahkan dalam ilmu manajemen konon kalau besaran anggaran yang Bapak Ibu gunakan untuk pengembangan SDM itu kurang dari 30%. Itu sudah tanda-tanda besok lembaganya pasti tidak akan mengalami kemajuan ya. Jadi nek duwite sekolah entek nggo tuku seragam entek nggo piknik mau Bapak Ibu tanpa memberikan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya pengembangan diri guru kepala sekolah, pengembangan ilmu tadi, kira-kira ya bahasa kasar ini ya fantazirus saah ya, tinggal tunggu waktunya untuk kukut. Nah yang terakhir adalah kerjasama global yang masih rendah. Artinya Bapak Ibu bahwa kemajuan tadi butuh kerjasama antar pihak. Jadi maju niku mboten saged dhewe-dhewe. Maju itu harus bersama-sama. Bahkan yang dicontohkan oleh para pendahulu kita itu tidak bersama-sama hanya sesama Muhammadiyah ya, sesama Muslim, sesama warga Purwomartani mboten. Bahkan ya kebersamaan itu dibangun lintas budaya, lintas agama, lintas negara, lintas generasi ya. Mekaten nggih Bapak Ibu. Kinten-kinten nggathuk mboten niki. Nggih, karena masih ada waktu 10-an menit saya kembalikan kepada Ustadz moderator nggih. Menawi enten tambahan tuh Ustadz. Oh, tanya. Monggo Ustadz. Langsung mawon mungkin tak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh nggih, monggo Ustaz. Tadi Pak Ustaz tadi menjelaskan bahwa yang diberi kekuasaan itu adalah kualifikasinya. Kalau zaman dulu kan punya pengetahuan, kemampuan. Kemudian ditambah lagi ya siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tentunya yang dikehendaki itu yang mempunyai sifat-sifat seperti yang disampaikan tadi, misalnya punya kualifikasi kejujuran, keadilan. Tetapi kenyataannya di Indonesia saya amati ya sejak tahun 2014 gitu ya, 2019, 2024 yang menjadi presiden yang diberi adalah ini kulillahumma malikal mulki tu'il mulka man tasha. Tadi yang diberi atau yang diberi kekuasaan ya siapa yang dikehendaki oleh Allah, wa tanzilul mulka mimman tasha, atau yang dicabut itu yang dikehendaki oleh Allah. Ternyata tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah. Kenyataannya kan begitu. Dilihat dari segi kejujurannya juga mungkin lebih tidak lebih dari segi keadilannya juga. Tetapi kalau diberi amanah, dan kadang-kadang yang kita berpikir begitu mungkin kita nanti bisa memberikan. Dan paling tidak untuk diri saya itu aja gitu. Karena saya kalau ditanya itu kan hanya ikhtiar, kenyataannya tidak. Yang penting kuat. Nah, itu yang ada di masyarakat seperti itu, tidak sesuai dengan kualifikasi tadi. Mohon dijelaskan Mas Nuwun. Bapak Ibu enten sing saged bantu menjelaskan. Kula kok radi nyerah niki. Aduh kok radi nyerah kula.
Kalau bibar maam soto mungkin kiat jawab gitu ya. Oke, Bapak Ibu, seketik guys, sedikit yang sedang saya pikirkan seperti yang ditanyakan oleh Ustadz Haryat Moko ya. Memang begini Bapak Ibu, yang sedang ada dalam pikiran saya beberapa waktu terakhir, hukum Allah itu memang kompleks ya. Kalau mau dibilang kompleks gitu ya. Hukum Allah itu memang kompleks ya. Tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. 5 tambah 5 10. Tidak sesederhana itu. Ya kompleks. Ya itu untuk menunjukkan bahwa hukum bahwa ilmunya manusia itu kecil, sedikit, ilmunya Allah itu maha luas juga berlaku di situ ya. Tetapi saya kadang juga memikirkan hal serupa seperti yang Ustadz sampaikan itu ya. Jawaban sementara saya adalah hukum Allah itu kompleks. Bahwa tidak sesederhana kalau kita berbuat baik kepada tetangga sebelah, nanti tetangga sebelah akan berbuat baik kepada kita. Tidak sesimpel itu ya. Kalau kita rajin olahraga, mesti badan kita sehat. Tidak sesimpel itu ya. Banyak sekali variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kehidupan ini. Yang sebagian variabelnya itu ketok moto, ya. Sebagian variabelnya itu ada dalam genggaman kita, maksudnya itu dalam kekuasaan kita. Tapi ada juga variabel-variabel lain yang sing ora ketok moto, ya, bahkan juga tidak ada dalam genggaman kita, gitu ya. Ya kompleks. Tetapi kalau hati saya itu selalu saya yem-yemi, Ustaz ya, dengan Quran surat Ali Imran ayat berapa saya lupa persis, 137 sampai 140-an sekian ya, bahwa memang balasan yang sempurna itu hanya Allah berikan di akhirat memang. Jadi balasan yang sempurna itu memang ya besok di akhirat. Karena tadi contohnya banyak Ustaz ya, contohnya banyak. Kadang aku ki wis nebo nangi, gitu kan kadang mungkin Bapak Ibu pernah menggalih ngoten toh. Rumangsaku kok wis nebo nangi, leh ngaji wis tenanan, leh ning masjid wis tenanan gitu toh. Leh beramal baik tenanan tapi kok ngoten ya. Kan mirip seperti itu ya Ustaz ya. Tadi karena hukum Allah itu kompleks, kita berbuat baik hari ini belum tentu balasannya hari ini. Kita berbuat baik kepada si A, belum tentu balasan kebaikan itu lewat si A gitu ya. Nah, mungkin yang dalam konteks Ustadz Haryat Moko tadi mungkin bahwa yang diceritakan dalam Quran itu ya contoh-contoh ideal di mana peristiwa yang terjadi di dunia ini tidak selalu seperti yang ada dalam contoh ideal gitu. Bahkan tidak hanya di Indonesia Ustaz ya, tidak hanya lingkup negara, lingkup yang lain pun juga terjadi hal serupa. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di tempat lain pun saya kira juga begitu ya. Ngapunten Bapak Ibu, kinten-kinten Nabi Musa kalau Nabi Khidir niku pinter pundi. Nek ceritanya kan pinter Nabi Khidir, gitu kan. Dan orang yang seperti Nabi Khidir itu jumlahnya sangat sedikit. Artinya kadang barang apik ini jumlahnya memang sithik di dunia. Makaten ya Ustaz ya, saya juga tidak bisa memberi. Tapi yang sedang saya pikirkan seperti itu ya. Hukum Allah itu kompleks Bapak Ibu ya. Kompleks sekali. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu berbuat A kok akibatnya tidak selalu B seperti yang kita bayangkan, ya Allah punya cara lain ya. Allah punya ilmu lain yang mungkin belum sepenuhnya bisa kita pahami. Maka nanti Ustadz Agung biar nambahilah tanggung jawab. Mekaten nggih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini juga
bagian dari ikhtiar kita untuk terus belajar memahami apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap kita sebagai hambanya, ya, apa yang dituntut oleh Allah kepada kita selaku hambanya, sehingga perwujudan diri kita atau profil diri kita sebagai seorang hamba itu semakin dekat, ya, semakin mendekati dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tentu kita juga harus rendah hati atau rendah diri bahwa mungkin kita sebagai seorang hamba itu juga masih jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah sepenuhnya. Oleh karena itu kita terus belajar, ya, terus berikhtiar, terus mencoba memahami ayat-ayat Allah, apa yang ada dalam Quran, dalam hadis, dan juga ayat-ayat Allah yang juga terhampar luas di alam semesta raya ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.